Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nama kepada anak-anak kita. Kemarin sudah kita sebutkan tentang riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada seorang tentang namanya, tentang asalnya, yang semua nama-namanya nama-nama yang bermakna jelek, dan itu berpengaruh. Yang kemarin disebutkan disuruh oleh Umar bin Khattab untuk cepat-cepat pulang karena rumahnya kebakaran, karena semakna dengan namanya, sehingga nama itu mengandung makna, sehingga tidak sembarangan memberikan nama kepada anak-anak kita. Dan juga disebut yang kemarin bahwasanya nantinya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama kita. Ini terakhir yang kita baca kemarin. Wa amara ummatahu bitaksin asma'ihim. Dan Rasulullah merintahkan umatnya untuk memperbagus nama-nama mereka. Wa akhbaru annahum yud'auna yaumal qiyamah biha. Dan Rasulullah mengkhabarkan bahwasanya mereka akan dipanggil pada hari kiamat biha, dengan nama-namanya, ya. Sehingga berilah nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Itu terakhir kemarin. Dari ucapan beliau, annahum yud'auna yaumal qiyamah biha. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Wa ta'ammal, dan perhatikan, kaifa istuqa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi, bagaimana ustuqa itu diambil pecahan, ya, dari untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi, dari sifatnya, ismani, dua nama,
mutabiqani, yang cocok, yang keduanya sesuai, limaknahu, untuk maknanya. Wa huwa Ahmad wa Muhammad. Ini dua nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Qur'an dengan nama Ahmad dan dengan nama Muhammad. Ya. Ini mengandung makna dan dia itu mustaq. Ya. Bahwa sallallahu alaihi wasallam likasrati ma fi min sifat al-mahmudah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya apa-apa yang ada pada beliau dari sifat-sifat yang terpuji, wa syarafiha, dan kemuliaan yang ada pada beliau, wa fadliha, dan keutamaannya, ala sifati ghairihi, atas sifat-sifat selainnya, Ahmadu, yang paling banyak memuji. Ya, ini sudah kita bahas di awal kitab ini Sama'il. Naam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama dengan nama Ahmad dalam surat Shaf. Ya. Min ba'di ismuhu Ahmad, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga menyebutkan maka Muhammadun, dengan nama Muhammad. Dua nama ini nama-nama yang baik, mengandung arti yang baik. Baik. Dan sudah kita jelaskan, tidak ada orang yang bernama Muhammad sebelum beliau dinamakan dengan Muhammad. Tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad sebelum beliau. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah. Ahmad dan Muhammad keduanya menunjukkan pujian, menunjukkan makna yang baik. Nah, Ahmad orang yang banyak memuji, Muhammad orang yang banyak dipuji. Dua-duanya mengandung nama yang baik. Ahmad orang yang paling banyak memuji dari selainnya. Dengan wazan af'ala, tafdhil. Orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, Ahmad. Baik. Ini makna Ahmad dan Muhammad. Baik. Qala wa kadzalika takniyatuhu li Abil Hakam bi Abi Jahal. Demikian pula pemberian kunyah oleh beliau terhadap Abul Hakam, ya, yang diganti dengan Abu Jahal. Naam. Taib. Kunyah aslinya itu Abul Hakam. Karena saking kerasnya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kaum muslimin, maka Rasulullah memberikan kunyah Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, asli kunyahnya itu Abul Hakam, diganti oleh Rasulullah Abul Jahal karena banyak dan kerasnya permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kaum muslimin. Itu kunyahnya. Namanya siapa? Abdurrahman. Siapa namanya Abu Jahal? Masyhur bi kunyati. Terkenal dengan kunyahnya.
tapi enggak dikenal dengan namanya. Ada yang tahu? Nah, MTF siapa namanya? Nizal, siapa namanya? Enggak tahu. Abu Jahal. Aslinya kunyanya Abul Hakam. Diganti Rasul dengan Abu Jahal. Ya. Kenapa? Liwasfihi kunyatun mutabiqatun liwasfihi wa maknahu. Kunya yang cocok dengan sifatnya dan maknanya. Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Ya. Amr bin Hisham namanya. Kunyahnya Abul Hakam. Diganti oleh Rasulullah Abu Jahal. Dengan kunyah yang cocok dengan sifatnya dan maknanya. Karena menentang dengan penentangan yang keras kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan wa huwa ahaqqul khalqi bihadil kunyah. Amr bin Hisham ini orang makhluk, ya, disebutkan makhluk. Makhluk yang paling pantas dengan kunyah ini. Saking nemennya. Makhluk yang paling pantas mendapatkan kunyah Abu Jahal. Bapaknya kebodohan. Baik. Kunyah sesuai dengan sifat dan maknanya. Demikian pula nama. Kemudian beliau kasih contoh yang lainnya. Wa kadzalika, demikian pula takniyatullah azza wa jalla. Demikian pula Allah sendiri yang memberikan kunyah tadi Rasulullah. Allah memberikan kunyah kepada li Abdul Uzza. Kepada Abdul Uzza dengan bi Abil Lahab. Dikasih kunyah Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza, nama syirik, ya, penghambaan kepada selain Allah. Uzza itu berhala. Nah, tidak boleh memberikan nama penghambaan kepada berhala. Abdul Manaf, Manaf itu nama berhala. Baik. Lamma kana masiru ila dzatil lahab. Kenapa dikasih kunyah Abu Lahab? Karena masiruhu, tempat kembalinya, nanti tempat tinggal dia, ila dzatil lahab, tempat yang membara apinya, yakni di dalam neraka. Ya. Tabbat yada, ya, celaka. Nah, kedua tangan Abu Lahab. Ini kunyah yang Allah langsung memberikan kunyah kepadanya. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Abdul Uzza, maknanya Abdus Sonam, ya. Hambanya berhala. Naam. Baik. Dinas di dalam Al-Quran, Abdul Uzza ini termasuk min ahlin nar, ya. Dalam keadaan ini apanya Rasulullah? Itu lagi. Apanya Rasulullah? Tetangganya apa teman baiknya pamannya? Santai. Pamannya. Ada hubungan kerabat, ya. Hubungan kerabat tidak menjamin kemudian dia masuk surga. Nah. Masih ada keturunan Rasulullah SAW, masih ada darah Rasulullah SAW yang mengalir padanya, tidak menjamin dia itu min ahlil jannah. Tidak bisa membanggakan
kami ini dari keturunan Rasulullah. Ya. Datuk kami itu keturunan Rasulullah. Nah, barang siapa yang menyakiti kami berarti menyakiti Rasulullah. Dalam keadaan dia tidak beriman, tidak menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang-orang yang membanggakan sebagai memiliki jalur keturunan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam keadaan amalannya tidak cocok dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjamin. Dinas oleh Allah ini kerabatnya Rasulullah. Ya. Dan termasuk min ahlin nar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan innama yufaddilul insan, bahwasanya manusia itu diutamakan, diberi keutamaan, atau yufaddalul insan, manusia diberikan keutamaan, menjadi utama biimanihi wa taqwahu, dengan keimanan dia dan dengan ketakwaan dia. Karena imannya dia, karena takwanya dia mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa di antara kalian itu yang paling mulia di sisi Allah. Kata beliau, la bi abaihi, bukan karena nenek moyangnya, bukan karena mbah-mbahnya itu orang-orang mulia, masih nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, tidak menjadikan dia mulia. Sampai beliau menyatakan walau kanu min Bani Hashim, meskipun mereka itu dari golongan Bani Hashim, ya, kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait, masih kerabatnya Rasulullah. Nah, tidak bisa kemudian membanggakannya dan diutamakannya. Yang utama itu karena iman dan takwanya. Langsung dicontohkan oleh Allah, Abu Jahal. Nah, ada mereka yang misalnya Bilal, ya, yang berkulit gelap, budak, tapi mulia, min ahli jannah. Seorang mulia bukan karena keturunan Rasulullah, bukan karena Bani Hashim. Ya. Maka beliau menyatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan surga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa in kana abdan habasyian, meskipun dia budak Habasyi, kalau dia taat kepada Allah, dia min ahlil jannah. Ya. Wa khalaqan nara, dan Allah ciptakan neraka liman asahu, diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Walau kana syarifan Quraisyan, meskipun dia orang mulia dan orang Quraisy, Quraisyan, ya. Apakah dia dari Quraisy, dari Bani Hashim, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dia maksiat kepada Allah, tempatnya di dalam neraka. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada jalur keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beriman dan bertakwa, ya dimuliakan. Bukan semata-mata karena keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Di sini disebutkan oleh muallif
Allah langsung yang berikan kunyah untuk Abdul Uzza dengan kunyah Abu Lahab. Qala rahimahullah, walamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, wasmuha Yathrib, nama kota itu bernama Yathrib. Awal pertama kali hijrah dan masuk kota namanya Yathrib. Sammaha Thaibatan, kemudian kota itu dinamakan Rasulullah diganti dengan nama Thaibah, baik. Ya. Awalnya namanya Yathrib. Yathrib itu artinya laum, celaan. Ya. Bermakna celaan taubih. Itu makna Yathrib, jelek artinya, diganti dengan Thaibah. Lamma zala anha min makna tasrib, ketika hilang dari kota itu dari makna tasrib, dari celaan, ya, menjadi tempat tumbuhnya Islam di situ. Baik. Kota Madinah. Khana fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Biladul Ansor, ya. Tempatnya orang-orang Ansor, orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, bernama Thayyibah, ya, dikasih nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thayyibah. Naam. Yathrib itu nama di masa jahiliyah. Ketika kaum muslimin hijrah ke situ dinamakan Thayyibah. Naam. Walamma kana al-ismul hasan yaqtadi musammahu, dan tatkala nama yang baik itu berimbas kepada orang yang dinamakan dengannya. Nama itu berimbas dengan orang yang dinamakan. Qala sallallahu alaihi wasallam li ba'dil Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sebagian orang-orang Arab, ya Bani Abdillah, wahai Bani Abdillah, dipanggil dengan Bani Abdillah. Naam, dengan nama Bani Abdillah, hamba Allah. Innallaha qad aksana ismakum wasma abikum, sesungguhnya Allah telah memperbagus nama kalian dan nama bapak kalian. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam. Ya Bani Abdillah aslimu, wahai kaum Bani Abdillah, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Allah telah memperbagus nama kalian dan nama bapak kalian. Baik, dipanggil dengan panggilan yang baik, hamba Allah, agar mau masuk Islam. Nah, agar benar-benar menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menyerahkan peribadahan hanya kepada Allah. Fandur, lihatlah, kata muallif, kaifa da'ahum, bagaimana Rasul memanggil mereka ila ubudiyatillah bidzalika, kepada ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Ya. Dipanggil dengan taib, ya Bani Abdillah. Naam. Wa ta'ammal, dan perhatikan asma as-sittah, nama 6 orang mutabarizin yauma Badr. Mutabarizin, orang yang maju
Ya, untuk berhadapan-hadapan satu dengan satu ketika perang yang kemarin kita singgung. Perang zaman dulu itu orang musyrikin mengajukan satu wakilnya, muslimin mengajukan satu wakilnya, perang satu lawan satu, gantian terus demikian perang zaman dulu. Ya. Siapa jagoannya maju dari masing-masing pihak. Nah, baik. Dan ketika perang Badar, ya, ini perang pertama kali yang terjadi dalam Islam. Bainal muslimin wal musyrikin. Yang keluarnya kaum muslimin sebenarnya bukan tujuan untuk perang, hanya untuk mencegat rombongan dagang. Nah, tapi ditakdirkan perang sehingga tidak siap dengan senjata dan kekuatan yang memadai, kalah jauh dengan orang-orang musyrikin. Dalam peperangan itu yang diajukan sebagai perwakilan kaum muslimin, ada 6 orang. Ali bin Abi Thalib yang pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib di antaranya. Kemudian Ubaidah bin Al-Harith. 6 ini maksudnya 3 dan 3 ya. 3 muslimin, 3 musyrikin, 6 orang. Perwakilan dari kaum muslimin Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Ubaidah bin Al-Harith. 6. Berhadapan dengan 3 wakil dari musyrikin. Fal Walid dari musyrikin. Walid dari musyrikin. Walid bin Mughirah. Kemudian Utbah yang kedua dari musyrikin. Wa Syaibah. Dan yang ketiga Syaibah. Walid, Utbah, Syaibah. Nah, ini perwakilan orang-orang musyrikin. Ali, Hamzah, dan Ubaidah. Perwakilan dari muslimin. Nah, 3 orang muslimin, 3 orang musyrikin. Baik. Lihat di sini dari nama-namanya, masing-masingnya. Fal Walid lahu bidayatul dha'fi. Walid itu artinya anak kecil. Itu bidayatul dha'fi, awal dari kelemahan, karena kecil, masih lemah. Kemudian wa Syaibah lahu nihayatuhu, dan lemah puncaknya itu Syaibah. Syaibah itu tua. Yang ini Walid kecil, yang ini sudah tua, sama-sama lemah. Ini perwakilan dari musyrikin dari sisi namanya. Baik. Wa Utbah, orang yang ketiga, minal atab. Nah, atab itu celaan, atab laum, ya, tercela. Baik, ini sudah perwakilan musyrikin. Ini sudah yang 2 menunjukkan lemah karena masih kecil, lemah karena sudah tua. Yang satunya celaan. Ya. Baik. Wa akranuhum, dan tandingan mereka ini, perwakilan dari kaum muslimin, Aliun, ya, Ali tinggi, wa Ubaidah bin Harith, Ubaidah wal Harith, ya. Ubaidah wal Haris. Baik. Ubaidah bin Al-Harith. Al-Ulu
Ini makna ali, ulu, tinggi. Ubaidah itu al-ubudiyah, penghambaan kepada Allah, menunjukkan ini hamba Allah. Wal haris as-sa'yu alladhi huwal harsu. Al haris adalah as-sa'yu, upaya, ya. Yang paling disebutkan nama yang paling cocok adalah Harith. Harith seorang yang sering ubet, gak esok menang, usaha terus. Harith. Nah, as-sa'yu, upaya, orang yang berupaya. Baik. Ini perwakilan dari kaum muslimin. Baik. Ikhwani fi din, azani wa a'azakumullah, ya. Dari sisi nama, perwakilan muslimin dan musyrikin ini sudah menang. Ini sudah tinggi, hamba Allah sudah menang. Dan kenyataannya memang 3 wakil muslimin menang. Ya. Baik. Dan perang Badar pun dimenangkan kaum muslimin. Baik. Khawani fi din, azani wa a'azakumullah. Baik. Ini disebutkan Ubaidah bin Haris, beliau syahid dalam pertempuran Badar. Ubaidah bin Haris dari perwakilan dari kaum muslimin, ini beliau syahid dalam pertempuran Badar. Baik. Qala walidzalika kana habul asma'il Allah, oleh karena itu nama yang paling dicintai oleh Allah, maqtada ahabbal awsaf ilaihi, apa-apa yang berimbas sifat-sifat yang paling dicintai oleh Allah. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang memiliki makna sifat yang paling dicintai oleh Allah. Fa idhafatul ubudiyah ila ismihi, dan menyandarkan ubudiyah kepada Allah, kepada namanya Allah War-Rahman, sehingga nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman, penghambaan kepada Allah. Ahabbu ilai min idhafatiya ilal qadir wal qahir wa ghairihima. Dan itu lebih utama, nama disandar kepada Allah, Abdullah dan Abdurrahman, itu lebih utama dibandingkan disandarkan kepada Al-Qadir atau Al-Qahir, Abdul Qadir atau Abdul Qahir. Semuanya nama Allah, ya. Tapi yang paling afdal Abdullah dan Abdurrahman. Semuanya penghambaan kepada Allah. Nah, tapi yang paling utama Abdullah dan Abdurrahman wa ghairihima, dan selain keduanya, ya. Dan selain keduanya Abdul Qawi dan yang lainnya. Dari nama-nama Allah, penghambaan kepada nama-nama Allah yang paling afdal Abdurrahman, Abdullah dan Abdurrahman. Meskipun boleh semuanya boleh, tapi yang paling afdal Abdullah wa Abdurrahman. Baik. Wa hadza, dan ini li'anna ta'alluq, karena kaitan, hubungan alladzi bainal abdi wa rabbi, antara hamba dengan Rabbnya, innama huwa al-ubudiyah al-mahdhah, karena adalah penghambaan. Makanya Abdullah. Wa ta'alluq bainallah wa bainal abdi, dan ta'alluq, kaitan antara Allah dan hamba, diperhatikan kalimatnya. Yang pertama, kaitan antara hamba dengan Rabbnya. Hamba dulu yang disebutkan. Antara hamba dengan Rabbnya adalah ubudiyah, maka yang paling afdal Abdullah. Kalimat yang kedua, at-ta'alluq, kaitan bainallah, Allah dulu yang disebutkan. Kaitan antara Allah wa bainal abdi, dan hambanya, birrahmah al-mahdhah, dengan rahmah, dengan kasih sayang. Ya, ini dua nama yang paling afdal, Abdullah dan Abdurrahman. Nah, wa bi rahmatihi subhanah, dan dengan rahmatnya Allah
Kana wujuduhu wa kamaluh. Adanya manusia itu karena rahmat Allah. Wa kamaluh, sempurnanya manusia itu karena rahmat Allah. Semua karena rahmat Allah. Baik. Wal ghayah, dan puncak, alladzi aujadahu li ajliha, dan puncak tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, ayata'allahu, mengesahkan, beribadah kepada Allah, wahdahu, hanya beribadah kepada Allah, mahabbatan wa khaufan wa rajaan, penghambaan yang disertai dengan rasa cinta, rasa takut dan berharap. Nah, ini ibadah. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa a'azakumullah. Inilah alasan kenapa nama yang paling baik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini nama yang paling favorit mestinya. Nah, kan disebutkan sahabat itu ada 300 sekian yang bernama Abdullah. Nah, baik. Tidak tahu kalau di tempat kita ada berapa ratus yang bernama Abdullah. Ya. Apakah nggak sampai 100? Apa mungkin nggak sampai puluhan? Ya, karena bukan nama yang favorit lagi, nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Baik. Walamma kana kullu 'abdin mutaharrikan bil iradah. Dan tatkala setiap hamba itu bergerak, mutaharrik, bergerak bil iradah, dengan keinginan. Wal ham, mabda'ul iradah, ham itu apa? Niat yang kuat. Awal dari iradah, keinginan. Wa tarattaba ala iradatihi harsu, kemudian berimbas atas iradahnya, keinginannya itu harsu itu gerakan, upaya, ya, usaha, wa kasbuh, ya. Dan asdaqal asma Hammam wa Harith. Makanya nama yang paling cocok manusia itu adalah Hammam, orang yang punya keinginan kuat, dan Harith, orang yang terus beraktivitas. Itu namanya Harith. Hammam dan Harith. Ini belum ada kayaknya ya. Ada enggak? Anak-anaknya orang Jombang, Hammam dan Harith. Harith. Hammam. Bukan Hammam ya. Hammam pakai H. Ini nama yang paling cocok sama manusia. Orang yang manusia itu ubed, beraktivitas terus. Nah, baik. Ini nama yang paling bagus, Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling sesuai, Hammam dan Harith. Ya. Walamma kana al-mulku al-haqqu lillah wahdah. Tatkala kekuasaan, kerajaan itu yang paling berhak hanya Allah saja. Kana akhna ismi indallah, maka nama yang paling jelek di sisi Allah, wa aqdhabu, dan nama yang paling dibenci oleh Allah, ismu Syahansah. Ya. Baik. Ai al-malikul muluk, raja diraja. Rajanya para raja. Wa sultanus salatin, ya, sultannya para sultan. Nah, ini nama yang paling dibenci oleh Allah. Nama yang paling jelek. Nah, baik. Ini nama yang haram. Ya. Ini nama yang haram. Baik. Nama yang tadi disebutkan nama penghambaan kepada selain Allah, Abdul Uzza, Abdul Ali. Ya. Ini namanya orang Syiah karena menganggap Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Namanya Abdul Ali. Baik. Abdul Husain, ini nama-namanya orang Syiah, ya.
penamaan penghambaan kepada selain nama Allah. Fa inna dzalika laisa li ahadin ghairillah azza wa jalla. Karena itu tidak boleh seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala, raja di raja, sultannya para sultan. Ini tidak ada yang berhak kecuali Allah. Fatasmiyatu ghairi bihada batilun. Penamaan selain Allah dengan nama ini disematkan kepada selain Allah itu penamaan yang batil. Wallahu la yuhibbul batila. Allah enggak senang dengan yang batil. Baik. Waqad alhaqa ba'duhum bihada. Sebagian para ulama juga menyamakan qadil qudat. Qadil qudat itu hakimnya para hakim. Ya. Hakimnya para hakim. Wa yalihi fil qubhi. Dan yang selanjutnya dalam kejelekan Sayyidun Nas. Sayyidun Nas, tuannya para manusia. Ya. Sayyidun Nas itu yang berhak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam. Itu yang berhak Rasulullah. Makanya tadi mu'allif menyebutkan wa yalihi. Ya, setelahnya, setelah yang pertama pantasnya untuk Allah, yang kedua ini pantas hanya untuk Rasulullah. Menggunakan bahasa yalihi, setelahnya. Lianna dzalika laisa li ahadin illa rasul illa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang pantas yang boleh untuk itu kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat kemarin sudah kita baca Rasulullah itu merubah nama-nama yang jelek artinya. Dan jangan mempertahankan sekuat tenaga nama-nama yang jelek karena berpengaruh dengan yang dinamakan. Ya. Baik. Walamma kana al-musammal al-harbi wal mararah akraha syai'in lin nufus. Tatkala yang dinamakan al-harb itu perang. Wal mararah itu pahit. Itu yang paling enggak disenangi jiwa. Ya, orang itu enggak senang perang, enggak senang yang pahit-pahit. Kan akbahul asya harban wa murrah. Sejelek-jelek sesuatu itu perang dan pahit. Naam, maka tidak boleh menamakan harbun atau murrun. Ya, dirubah namanya. Wa ala qiyasihi, dan dikiaskan para ulama termasuk nama yang sebaiknya diganti karena maknanya jelek adalah hamdalah wa hazan. Ya. Hamdalah itu buah yang pahit, hazan itu sedih. Ya. Hazan itu sedih. Wa ma asbahuma, dan yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Nah. Baik. Sesuatu yang menunjukkan pahit, kecut, tidak enak, yes, ganti aja ya, nama-namanya. Nah. Yang orang pasti, pasti mikirnya itu jelek, maknanya jelek, diganti yang baik. Nah. Baik. Sampai kemarin kita sebutkan Rasul pun kalau mau jalan dilihat ini jalan apa namanya. Ya. Kalau jelek beliau tidak mau lewat situ, pilih yang jalan yang namanya bagus. Nah, kan mungkin berpengaruh. Ya. Walamma kanat akhlaqul anbiya alaihi salatu wasallam asraful akhlaq, dan ketika akhlaknya para nabi itu akhlak yang paling mulia. Para nabi itu manusia yang paling bagus akhlaknya. Kanat fi asma'ihim ahsanul asma', maka namanya para nabi itu nama yang paling baik. Ya. Namanya para nabi itu nama yang paling baik.
Fanadaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila at-tasammi bi asma'ihim. Maka Rasulullah menganjurkan untuk bernama, menganjurkan umatnya untuk bernama dengan nama-nama para nabi. Ya. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Harun, ya. Dan yang semisalnya nama para anbiya. Nah. Kama fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan An-Nasa'i, beliau menyatakan tasammau bi asma'il anbiya, bernamalah dengan nama-nama para nabi. Ya. Bernamalah dengan nama-nama para nabi. Nah, di nama taib yang paling utama setelah nama Abdullah dan Abdurrahman, nama-nama penghambaan kepada Allah, kemudian namanya para nabi. Naam. Walau lam yakun fihi illa annal isma yudhkar bi musammahu, meskipun tidak ada padanya kecuali nama yang disebutkan dengan yang dinamakan, wa yaqtadi at-ta'alluqa bi ma'nahu la kafa bi maslahatan. Ya. Yang kemudian yaqtadi ta'alluq bi ma'nahu, meskipun tidak ada padanya kecuali hanya yang dinamakan, tetapi kalau namanya sama itu ta'alluq, ada kaitannya, ya, itu cukup sebagai maslahah. Dia dinamakan Musa, ya, sesuai dengan Nabi Musa. Ada keterkaitannya, sama namanya. Karena orang itu cenderung kalau namanya sama nyambung, cocok, ya, sama namanya. Baik, sesuai dengan namanya Nabi. Ya. Nah, ini masalah. Wa amman nahyu an tasmiyatil ghulam biyasa wa nahwi. Adapun larangan menamakan budak dengan yasar. Yasar itu yang banyak kemudahan. Dan yang semisalnya, fayya li ma'na akhar, itu makna lain, asyara ilaihi fil hadis, yang diisyaratkan dalam hadis. Wa huwa qauluhu fa innaka taqulu asamma huwa. Ya, ini yang kemarin kita sebutkan. Nama-nama yang mengandung tazkiyah, ya. Misalnya Yasar itu orang yang banyak kemudahannya. Kalau ditanya, dicari misalnya ada Yasar, enggak ada. Berarti tidak ada kemudahan di sini. Itu yang dilarang karena itu. Ya. Ila akhiri. Wallahu a'lam. Hal hiya min tamamil hadis. Kata muallif, Allah yang lebih tahu apakah itu termasuk lanjutan hadisnya, au mudrajah atau mudrot. Mudrot itu ucapan rawi yang dianggap sebagai matan hadis. Ya. Fa inna hadhil asma lamma kanat qad tuhibu tatayyuran, karena sesungguhnya nama-nama ini tatkala dia itu berimbas kepada tatayyur. Tatayyur itu anggapan sial. Wa qad taqa'a tatayyur ala mutatayyirin, dan terjadi tatayyur pada orang-orang yang biasa tatayyur. Tatayyur itu menganggap sial dengan nama-nama itu. Faqtadhat hikmatul rauf fi ummatihi, maka hikmahnya Allah, ya, atau hikmah ar-rauf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, ayyamnahu min asbab tujibu lahum sama al-mukrah al-makruh au wuqu'uh. Beliau melarang dari sebab-sebab yang akan menyebabkan enggak senang untuk didengar atau akan terjadinya hal itu. Ya, nama-nama yang nanti berimbas dengan imbas yang jelek. Naam. Baik. Ini ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah. Baik.
Beliau sebutkan di sini setelahnya itu ya, terkait nama Yasar. Yasar itu tadi sebutkan orang yang banyak kemudahan. Nah, Najah, Robah, Najah itu orang yang banyak sukses, Robah itu orang sering beruntung. Ya. Baik. Hada ilama yang dhafu ila dzalika min ta'liqi dhiddul ismi alaih. Ini kepada apa yang disandarkan hal itu dengan lawan dari namanya. Bi an yusamma yasaron, kalau ternyata dinamakan Yasar, man huwa min a'sarinas, ternyata dia orang yang paling susah. Yasar itu orang banyak, kemudian ternyata kenyataannya dia orang paling susah. Wa najihan man la najaha ma'ahu, dia dinamakan najah, kenyataannya dia banyak gagalnya. Warobah, dinamakan robah, orang yang sering beruntung. Man huwa min khasirin, padahal dia orang yang banyak merugi, ya, enggak cocok dengan namanya. Fayakunu qad waqa'a fil kadhibi alaihi wa 'ala Allah, maka dia terjatuh pada kedustaan atasnya dan kedustaan terhadap Allah. Ya, itu nama-nama yang mengandung tazkiyah. Baik. Ini ikhwani fiddin, azani wa a'azakumullah. Naam. Ini beberapa contoh-contoh nama-nama yang tadi dilarang dan hendaknya kemudian diganti. Baik. Juga tadi disebutkan nama yang paling afdal Abdullah wa Abdurrahman, kemudian nama-nama kepada penghambaan kepada Allah. Ya. Penghambaan kepada Allah. Kemudian namanya para anbiya. Baik. Nama yang haram, nama-nama penghambaan kepada selain Allah. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pernah ditanya bagaimana hukumnya menamakan dengan nama Abdur Rasyid atau Abdul Maujud atau Abdul Baqi. Ya. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya tidak boleh menamakan dengan penghambaan kepada selain Allah. Nah, wala yuqal Abdul Maujud wala Abdul Qadim, karena ini bukan termasuk nama Allah. Ya. Wala Abdur Rasyid, juga tidak menamakan dengan Abdur Rasyid, karena itu bukan nama Allah. Ya. Itu bukan nama Allah. Baik. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ketika beliau ditanya tentang nama Abdur Rasyid, beliau jawabnya wallahu alam. Apa itu termasuk nama Allah atau bukan? Ya, tentang Ar-Rasyid. Baik. Dan ikhwani fiddin, azani wa a'azakumullah, itu Abdur Rasyid. Ya. Dan nanti akan disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di sini beberapa baris dari apa yang tadi kita baca. Beliau sebutkan fa'ala hadza, oleh karena itu fatukrahu, dibenci tasmiyatu birrasyid wal muti wat ta'i wa amsal dzalika. Dibenci menamakan dengan rasyid. Rasyid itu orang yang mendapatkan hidayah, rasyid, atau orang yang memberikan hidayah. Wal muti, orang yang taat. Wat ta'i. Nah, ini karena semuanya bermakna tazkiyah, ya, merekomendasi dirinya.
Nah, jadi ada nama-nama yang muharram, ada nama-nama yang makruh, yang dibenci. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.